amanah dan doa restu Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah, kepangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ayakhirana Rabbun kalim anda khulqna azim wasya'an alim bifadlikal azimi thummal khatimi ya Rabbana salli alaihi sallim wal ali warzuqna kasiran musri'a antas sari'u wal mujibu manda ya ya qasus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangzur ilayya sayyidi binadruh musilatin ila hadratil aliyah ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin sya'il umami wal ali waj'alil lana ma musran bil wahdiyati li rabbil alamin ya Rabbana fir yassir wahdina qarrib alif bainana ya Rabbana abadu. Yang terhormat Ibu Pak Pramu Koperasi Wahidiyah bersama jajarannya, para pengurus dan ketua Departemen Koperasi Daerah seluruh Nusantara yang hadir, yang terhormat Bapak Wali Kota atau yang mewakili bersama staf dan Bapak Musbika Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, para ulama yang kami hormati, para tamu undangan yang kami hormati, para pengurus koperasi yang kami hormati dan peserta expo yang kami hormati, panitia penyelenggara dan protokol yang kami taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur karena Allah SWT, di mana di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah sehingga kita dapat menyelenggarakan expo yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan acara ini betul-betul dijadikan sebab yang kuat oleh Allah untuk Allah membuka ekonomi para pengamal wahidiyah di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun berada. Mengapa kita concern dalam bangunan ekonomi? Tentunya di samping memang kita sebagai bangsa Indonesia yang harus membantu pemerintah di bangunan ekonomi, tapi juga sebagai penduduk dunia, di mana pengajar itu tidak hanya di Indonesia, di Malaysia juga ada, di Arab Saudi, ya,
Dengan dia tidak hanya membantu pemerintah Indonesia, sudah dimanapun juga ada manusia. Ini pun juga sejak zaman Rasulullah SAW begitu hijrah dari Makkah ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid, yaitu untuk tempat ibadah, Masjid Nabawi. Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah membangun ekonomi dengan memerintah pada sahabat Abdurrahman bin Auf yang sering saya ceritakan, sehingga terbentuk satu sistem ekonomi Islam yang dapat mengangkat perekonomian Islam bahkan melebihi di mana pun juga. Karena apa? Kadal faku ayakuna kufron. Kefakiran itu sangat dekat bagi mereka yang tidak dapat hidayah untuk kufur. Kufur itu ingkar dengan apa yang diperintahkan Allah dan larangannya. Dan kadang-kadang kufuran itu tidak disadari oleh kafir itu sendiri, bahwa tindakannya, berpikirnya sudah pada tingkat kufur. Di antaranya karena ekonomi yang hancur. Karena di Wahidiyah tidak hanya bicara kita membangun moral, keimanan pada Allah, tapi juga kita bangun ekonominya yang Islami, yang betul-betul secara Islam sedapat mungkin, khususnya di kalangan PW, para pejuang Wahidiyah dari pusat sampai daerah. Kultur luar yang menurut pandangan pemikiran mereka itu belum sampai menyimpang, tapi menurut Islam sudah menyimpang atau ini yang kita hindarkan. Karena kita adalah sebagai penumpang, maka kita tidak bisa mengatur manajemen daripada perusahaan bis, ibarat bis. Kita hanya penumpang. Walaupun kita nyarter, kita tidak bisa. Maka kita harus mendirikan satu perusahaan bis. Yang bis milik kita, supirnya di bawah manajemen kita. Itulah ekonomi. Kita harus membangun satu sistem ekonomi. Sistem ekonomi Wahidiyah yang nanti betul Islami, yang sinergi semua aspek kehidupan ekonomi, di koperasinya, di perbankannya, dan sebagainya. Maka gerak ekonomi tanpa perbankan tidak mungkin. Dan alhamdulillah ini kita rintis perbankan Wahidiyah. Dan tahun ini dulu saya katakan 10 juta berhasil kita menyalurkan 10 miliar. Tahun ini sudah saya targetkan 20 miliar. Namun tadi pagi laporan baru 4 miliar berapa yang tersalur. Saya target Desember sudah 20 miliar yang tersalur kepada seluruh koperasi dan koperasi untuk membantu para anggota koperasi. Sehingga dalam jangka 3-4 tahun, setiap tahun hampir 2 kali kenaikan, 10-20 miliar, kemudian tahun yang akan datang 30-40 miliar. Saya harapkan dalam jangka 3 tahun, 4 tahun, maksimal 5 tahun, ini nanti kita sudah mampu menyalurkan 50 miliar kepada pengamal. Dengan asumsi kita batasi setiap orang 10 juta maksimal, karena ini tanpa borok. Kemudian saya baru-baru ini ke BI, kepada BI ini saya akan wawancara, dia ada kemungkinan mengembangkan kepada sistem perbankan. Kemudian dia menanyakan berapa modal Wahidiyah. Ya alhamdulillah sampai berjalan saya bisa. Kemudian saya dikejar, berapa modal Wahidiyah? Oh, saya tidak bisa bicara. Tapi satu gambaran, pimpinan Bank Jatim ini gara-gara uang Wahidiyah saya pindah, 1 hari besok sudah diangkat, dipromosikan jadi ketua bank di Batu. Ini berarti dia telah berhasil menarik satu dana segar
dengan spontan, dengan standar. Itu gambaran. Kalau ingin tahu betul, nanti sambil berjalan, nanti zaman berinteraksi dengan gedung lu akan tahu sendiri. Tapi kalau saya ditanya, ya maaf saya tidak bisa. Nah, kemudian saya wawancara kemungkinannya. Akhirnya saya musyawarah dengan Dikti. Kemungkinan kita nanti menyelenggarakan prodi manajemen perbankan, bukan ekonomi perbankan yang sudah ada di ekonomi kita, diberi ekonomi syariah, diberi ekonomi perbankan, tapi bukan manajemen perbankan. Artinya pengelolaan bank. Yang mudah-mudahan nanti pada saat kita nanti 50 miliar dan mudah-mudahan tidak lama bisa sampai 100 miliar, maka cukup untuk membangun bank nasional yang syarat undang-undangnya 100 miliar. Dari mana? Ya dari pengamal. Pengamal itu kalau dimanage luar biasa, seperti negara Indonesia, kaya raya. Kalau ingat Euro Club kemarin, tambang minyak, kelautan. Mengapa Indonesia itu melarat? Manajemen yang rusak. Freeport itu nyusahu hanya berapa? 1% atau 2% royalti untuk pemerintah Indonesia. Nah, kemudian kemarin dari Gerindra mengatakan menginginkan sampai 25% dari Freeport. Bahkan akan dinasionalisasi semua perusahaan Indonesia yang dipegang luar negeri. Indah sekali kalau kita dengar. Tapi ya kenyataan walau alam. Nah, Indonesia kalau dibina betul, kaya raya. Begitulah umat Islam secara umum. 90% umat Islam di Indonesia. Jika itu manajemennya bagus, maka sungguh aset yang luar biasa. Kemudian kita bicara Wahidiyah. Wahidiyah terkecil dibanding NU dan Muhammadiyah. Ketiga, secara perwakilan sama nasional kita. Yang kecil kita coba. Negara Inggris ini negara kecil sekali. Dengan Jawa Timur, mungkin besar Jawa Timur. Tapi kita lihat dunia dikuasai. Secara fisik, militer, jajahan Inggris, seluruh dunia dijajah. Ekonomi paling stabil, Amerika kalah. Maka Indonesia itu dengan Malaysia stabil Malaysia. Mengapa? Karena Malaysia persemakmuran Inggris. Semua bekas jajahan Inggris namanya persemakmuran. Australia, Brunei Darussalam, ya negara-negara. Karena itulah maka ilmuwan khususnya di bidang ekonomi Malaysia itu umumnya lulusan dari Inggris. Karena lulusan Inggris, doktrinnya, filsafatnya, teknis maupun gerak ekonominya ala Inggris. Maka tidak heran kalau Malaysia lebih stabil daripada Indonesia. Nah, Indonesia kemana? Indonesia itu berguna ke Amerika. Semua alumni Amerika. Maka orang yang belajar di Amerika tidak mungkin bisa menerapkan di Inggris. Orang belajar Inggris tidak mungkin bisa menerapkan. Bapak insinyur di Indonesia tak bisa kerja seperti Jepang, maafnya. Oh, tidak bisa. Di sini, maaf Pak, insinyur duting-duting. Kalau Jepang mau terjun, mengangkat-angkat betul. Ini contoh saja, betul kan? Apalagi dia pejabat, salah insinyur. Jepang enggak. Ini memang prinsip. Maka orang itu pendidikan dari mana? Maka tidak itu, maaf. Siapapun ketika saya pimpin, mesti dari masalah. Di bidang pendidikan, di bidang kerja. Nah, itu contoh yang saya katakan. Saya memang sangat ketat. Satu contoh. Satu manajemen bisa ditolak. Bahwa seorang tukang batu itu sebelum kerja cetok harus dibersihkan, setelah dibersihkan. Di kita tidak pernah ada. Saya itu pernah kenal Pak Dartik, mungkin dengan bapaknya Asrofi. Itu belajar bengkel di pabrik santren ketika zaman Belanda. Dia ngernet pertama kali di Belanda tidak diajari bengkel. Tugasnya menyiapkan engkol, semua dibersih, ditata, sediakan insulnya. Pak sore dibersihi, dimasukkan. Ini yang pertama kali dididik. Kalau kita kan tidak. Tukang penjahit, ada tukang penjahit. Pagi bersih mesin penjahit, diuli. Nanti diisi. Ini dulu
Maka tukang di Wahidiyah harus latihannya. Pak Wawan. Pak Wawan tidak pernah begini ya, bagaimana dalam mendidik? Bukan didikan Inggris gitu ya. Maka ketika masuk sini mesti saya didik dulu. Dan kadang-kadang ada benturan dengan saya. Karena merasa diperas tenaganya. Ini orang kalau pemalas malah diperas. Karena itu saya beda bawah. Kembali pada ekonomi. Indonesia kalau dibangun betul akan kaya. Betul Islam khususnya Wahidiyah. Wahidiyah kecil. Dengan dibangun sistem ini, maka Wahidiyah akan kaya. Bukan kiainya, bukan bu koperasinya, lembaganya. Tapi kalau partai-partai politik, organisasi massa yang kaya pribadinya, Pak Kunto pesawat tadi, bukan lembaganya. Muhammadiyah yang kaya perorangannya, NU yang kaya perorangannya. Golkar yang kaya orangnya Pak Abdullah Bakri. Bahkan Golkar diberi 1 triliun pada waktu itu. Bukan Pak Bakri diberi Golkar. Berarti kaya Pak Bakri kan dengan Golkarnya. P3 kaya Pak Surya Dharma Ali dengan P3-nya. Mengapa? Mengapa? Ini harus ditanyakan. Dan kalau kedung lo tanyakan kiainya dengan Wahidiyah kaya mana? Tanya Pramu semua dan semua tahu kaya mana? Perjalanan kiainya dengan perjalanannya. Padahal maaf, secara praktis perusahaan Wahidiyah yang meneliti saya semua. Yang meneliti saya. Saya punya modal. Saya bisa kerja. Kemudian saya buat perusahaan. Untuk pribadi saya itu perjuangan. Itu ujian saya. Kalau saya ingin kaya, ya untuk diri saya. Saya punya modal. Saya bisa bekerja. Tapi yang kaya pribadi. Nah itu caranya. Ya siapa yang mau begini? Enggak ada. Itu manusiawi. Tapi kalau Muhammad dengan Islam, yang kaya Muhammadnya atau Islamnya? Abu Bakar yang kaya siapa? Umar yang kaya siapa? Ali makan tidak bisa, istrinya melentung saat bari mutar jagung. Kita mencari pen ini. Wahai Pramu bersama dia. Maka saya tidak ingin kontaminasi. Hari ini syarat sulit kami ingin jadi wali yang intelek, itu motonya. Kemudian intelek yang wali, enak jadi wali. Kita wali keramat dimuni mandi rumah sana, wali warni banyak. Loh, wali melarat. Saya itu baru kerja aja sebelum ini. Romo Yai kok senang sugih ke dunia. Itu sudah. Umumnya wali semua orang jadi kere ya. Kalau makin kere wali ini makin tenanan kan gitu itu paradigmanya. Ini yang ada, lihat aja Mbak Ma'ruf tumoni manti gitu mas sederhana. Gusmi almarhum siapa nggak tahu kewaliannya, rumah nggak punya dia, mobil silian, tinggal mati bojone ngemis ya. Itu wali, paradigma wali dulu lah. Wali sekarang lain. Nabi Sulaiman itu kaya, tapi tetap kaya kerajaannya daripada Nabi Sulaiman. Mari, ini tugasnya di pusat, saya daerah. Dan saya katakan bahwa sistem negara harus lebih kaya daripada orangnya. Kalau partai tadi yang kaya orangnya, organisasi massa. Tapi kalau negara yang kaya tetap negara. Pak Bakar itu menang karo Kota Madya gak iso menang. Kemudian duwe selama miliar tinggi macam wali kota. Ya kali berantas tertek kuwi pira kuwi 250 miliar. Iya, siapa isi berapa itu kali berantas tertek itu jadi ya. Tidak bisa, tetap menang negaranya. Kalau sudah lebih kaya negaranya, ya fantarusa hancur negara itu. Walaupun kita dengar dikorupsi sampai double, ya kan entek ya. Seperti nanti jangan korupsi mbak di sekolah, korupsi ini lele, termasuk korupsi ini ya. Narik zakat fitrah wis korupsi kan gitu kan. Tapi aplikasi korupsi disebutkan. Itu. Nah ini yang harus kita diwakidah gitu. Lah mending ini saya anjiri. Loh Romoyai hartanya berapa? Ternyata suge Romoyai karo Wahidiyah. Berarti saya memanfaatkan Wahidiyah untuk kekayaan saya berarti.
bisa pengaruh saya gunakan untuk membangun ekonomi dan sebagainya. Inilah tantangan. Lah apa mungkin zaman gelem kecuali main kartu mati. Ya kabeh kembali pada diri masing-masing. Nek dadi wali sing tenan yang paisan. Kowe nyambut gawe gak nggih bojomu to nggih wakil dia apa ya gelem zaman. Di Pak Dokter pisan liyane. Ya ora gelem. Wong aku melok wakil ben sugih kok. Aku melok wakil ben sugih. Oke ya. Nah, walaupun tidak dikai duit, zaman kemaratan, jaluk dungo, bensonya rutang, itu kan logiknya ke sana. Logis itu. Maka wahidah itu wong loro kabeh, loro ekonomi, loro sepilek, loro apa, lek gak loro mau ngamali wae dia nggih. Lah diaturi. Enek loro nggo korupsi, daya kula wong korupsi kathah Pak Insinyur. Lho wong Jakarta kathah terus pundi ya, waduh maling gak mengaku wayah dicekel jaluk mujadah. Kan itu kan banyak itu. Jadi wong loro. Ya kembali saya terakan kita bangun kalau wahyah dibangun di kaya raya wahidah sekecil ini saya sudah bisa mengatakan 20 miliar maka menyebar tahun depan harus 30-40 miliar terus apalagi kalau usaha yang besar-besar itu jika dikelola tidak ada orang marat. Nah kembali kita harus itu ya saya punya moto orang itu harus makmur. Bahkan saya sering katakan di setiap saku orang wahidah itu harus uang perjuangan. Seperti kita di Indonesia ini sing sana ngantong duit negara. Apa sama oleh nyedak dhewe. Yang kita kantong itu uangnya negara. Karena itu sing nyetak negara. Pengusaha itu atane sing dilakokne duitnya negara. Iya. Atau yang keempat BRI, BNI uang yang dagang orang semua itu uangnya BNI, BRI ya, Mandiri itu punya sugih kaya apa uangnya Mandiri boleh Mandiri. Kalau kita punya filsafat ini semua yang diputar oleh pengawaidah ini adalah finance dari Wahidiyah. Kalau ada orang punya kambing itu kambing Wahidiyah. Kenapa? Yang modali ini filsafatnya. Nah, siapa yang belum mau mati-matian ini? Wong pinter, ya enak nggih perusahaanku dhewe. Gudang garam iki wis tak berjuang untuk negara. Ora enak ya nggih bondoku dhewe nggih. Ikhlas sulit. Tapi mengapa Muhammad bisa membangun? Siapa itu? Umar bin Khattab lepaskan hartanya. Untuk perjuangan. Lek wong mendem poe enak iki. Ayo sapa sing ngacung mau. Sana cung ya lu ngacung wes tak tinggalan bojoku panggil perjuangan ora enek gelem badul hamam ora iso nyambut gawe gelem tapi gak iso ya sing iso ya mo sing gak iso yo ora iso dikongkon melok tok ruwet dia. Itulah kehidupan. Maka tidak ada perjuangan yang bisa kaya karena gak ada orang yang mau begini ya. Mudah-mudahan soalnya Allah dijadikan orang yang ini. Walaupun saya tidak akan kafir anak-anak saya dan saya. Ya mudah-mudahan. Kalau tidak ada siapa yang mau berpikir? Siapa? Nah, sampai saya ngaco. Pun pinter, terus aku tak tutupi. Tak nyugini Wahidiyah. Kau mah ya, kalau kenal sampai ini udah mau ben suge. Ini realis kan? Maka jangan bayai sulit bangun ini. Saya tidak diberi dungo. Tapi ketika Mbah Iman berdoa ada uang datang murad marid. Maka Mbah Ma'ruf dulu pernah dihadiahi sawah dia tidak mau nyapa tiwas engko ngiroyo anak-anakku miso. Bondo murad marid ngiroyo anak-anakku tukaran. Maka kiai mati anak itu kurang kabeh. Nek gak royan kekuasaan royan bondo. Betul? Semua kiai termasuk dulu. Ini karena tidak ada penata. Insya Allah saya nanti saya tata. Ya, sudah garis ini. Nah, dengan demikian nanti lihat anjing Nabi Umar bin Khattab, Abu Bakar menjadi sistemnya sangat kuat sekali. Kita nanti akan jadi satu sistem yang kuat jika dipegang. Mudah-mudahan ya. Nah, ini koperasi sudah 900 koperasi. Nah ini. Kemudian ada undang-undang koperasi. Koperasi tidak boleh multi usaha. Ya.
Itu. Maka saya ingin menyalurkan nanti koperasi ada koperasi perdagangan. Bisa dagang sembako, bisa ini. Tapi aku mau dengan kan dinas koperasi. Yang dimaksud koperasi simpan pinjam itu apakah seperti Wahidah ini? Wahidah itu koperasi murni. Orang pinjam ini maksimal 3 kali simpanan pokok. Bukan koyok Mbak Pak Toye, Pak Gunadi, bukan. Bukan Mbak Pak Pabri. Ya, tahu. Itu yang dimaksud simpan pinjam apa itu? Apa sih Wahidah? Ini faham saya seperti Pak Pabri, Pak Kayat, ya. Tapi Wahidah bukan. Ini memang anggota pinjam berapa sih manamu? 300, ya 100 juta maksimal, tidak boleh. Unut pinjam sekian, tidak boleh di Wahidah. Betul murni. Tapi kalau Pak Pabri atau Pak Kayat kan lain, nih. Karena itu kan. Ya, cara sungkan Pak Insinyur, aku nyebut Pak Kayat, ya buka tenang gitu izin kok sungkan. Berarti cuma anda jeleknya itu, dia tahu ya. Dan betul jeleknya apa siapa nak iso yang ngelmen apa yang ngono. Oh sing tok izin disampaian. Lah, ini yang saya ketahui. Undang-undang koperasi ini simpan pinjam sendiri, berang sendiri. Kita tidak termasuk simpan pinjam. Karena kita tidak orang bebas pinjam boleh, enggak boleh. Enggak boleh itu. Itu. Nah, kemudian hanya anggota menyimpan untuk modal. Karena kekurangan modal dibantu oleh perjuangan. Sampai hari ini Nyuwun Sewu tetap saya belum boleh minta bantu pemerintah. Dibantu kalau benar oleh Pak Insinyur. Oke, so ngemis lawasi. Kita punya dana. Ini dana dari perjuangan semua. Nah, ini nanti. Tapi dibagi butuh 10 juta Bang Sito. Nah, dalam bayar ada 3 nanti. Ya, pernah kita memberi pinjaman 50 juta di Ngawi. Berapa tahun tidak bisa. Itu keterak 16 dan lunas. Lah, ini nanti keperdagangan. Saya harapkan membuat retail. Sandur ekonomi Maret, April, Mei kan gitu. Setiap koperasi punya itu. Nah, kemudian kalau toh jadi kodar nanti, ya, nanti menjami perorangan yang di atas 10 juta tidak lewat koperasi, langsung kepada badan penalur ini. Imbro bank kita, yaitu ekonomi perbankan betul dijalankan, harus ada borok. Inilah nanti, maka kita akan mentrain manajemen perbankan dari kita. Saya pernah ketemu Pak Marlison, dulu wakil ketua BI. Saya itu bagi duit yang pengamal, duit TDW, awal izin. Aku nyerap daya masyarakat, harus ada izin. Tapi kaya Ustaz Sopoke nyerap. Lah saya ngedumi kan gak bohong. Coba ya dikendali ai bungane piro. Gitu nggih. Tekek gulune mati kabeh pengamal nanti. Nah ini. Lah ini nanti kembali. Dan ini saya katakan, saya sistem IMF. Tidak bebas seperti BNI BRI. Saya coba ketua koperasi Puncu. Hadir gak ada operasi Puncu itu? Mana orangnya? Hadir. Pak Sobawi, ketua koperasi Puncu. Jadi dia juga menyalurkan. Kemudian saya pribadi, dia pinjam, dia utangnya banyak. Ya orang ahli ekonomi, pinjam 20 juta, tidak banyak. Tidak koperasi langsung boleh. Untuk apa? Ini yang diterapkan, saya menetapkan sistem IMF. Indonesia didikte oleh IMF, ginjal. Nah ini saya dikte. Mau. Untuk apa? 20 juta untuk meneruskan pengelolaan jagung manis. Satu syaratnya, saya harus intervensi. Dan kalau perlu saya diperkenankan mengaudit usahamu. Karena banyak dipinjami terus dimantu, ditutup lubang, gali lubang. Ayo teko aku itu, kamu usah gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang, omong Rama. Apa betul kerja? Iya. Kedua, Anda tidak boleh megang uang. Rekeningmu tak isi. Itu betul. Akhirnya start pakat 1%. Sumbangan pendapatan yang perjuangan. Oke, kita beri 20 juta, rekeningnya saya isi.
Tapi rekening ini nyuwun sewu Pak Insinyur Ketut. Ini dia tak pegang, yang pegang di dulu. Setiap dia akan membutuhkan ngemes di laporan, saya akan gunakan uang saya. Ya boleh, untuk apa mes? Berapa kita sekian? Dorong sih. Nggak ngapusi. Betul, baru. Nah, Jimun Dewi. Yang bank ambil berapa? Sekian. Saya ngambil, setor lagi. Dia tidak bisa ngambil. Demikian tidak ada penjim. Ini yang saya katakan nanti. Kalau di kita mengapa umat bangsa Indonesia petani anggarannya bank masih jatuh? Memang dia satu tidak memahami ilmu perbankan. Loro penyakitnya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang ya. Jadi jangan nyambut gawe, dia nyambut gawe tuku motor ben dari sugih tetanggane. Betul kan ini? Ini penyakit yang sudah berantas itu. Mulai kita sugih dijali tumbang jali tumbang sanggane cewetel, sugih cetil men. Iki utangan kabeh ndak kan yo betul ki. Selain di desa-desa itu ngetasani sugih cetil. Karena ada penyimpangan penggunaan. Jadi sistem perbankan itu mitra kerjasama tinggi nyambut gawe. Nggih mantu bang, aku nilai uang 50 juta. Engko sing 20 juta nggih mantu, sing 10 juta nggih nyaur utang, sing 20 juta tinggi nyambut gawe. Nggih ngoten nggih. Ini kenyataan yang lapangan. Dan ini harus kita berantas sistem ekonomi ini. Lega melarat selama urip. Wis jatuh omongnya bangi gak manfaat. Ngeluh dengan caranya ya. Bangi haram gak manfaat. Buktinya kowe jatuh. Nek jatuh mereka gak ngerti ilmu perbankan. Nah, kira-kira ini. Nah, ini nanti akan kita bangun. Dan kita tidak ada bantuan. Kalau hanya BBR, mau kita sudah BBR 1 miliar, 2 miliar sudah boleh. Dulu hanya 500 juta buka BBR. Kita hanya BBR 1 miliar, 2 miliar kan sudah bisa. Mudah sekali. Persoalannya satu, siapa pelaku perbankan? Loro, saman sudah minded bank dereng. Lah nyilih sewegep mbok iso wayah apit nyaur nang wong Rama Yai nang kok badhe disita omah kula. Terus beli mujadah sing gak nyaur. Lah enak kowe aku yo. Ini sering nyusewu. Ya, betul gak ini? Nang wis kurang seminggu ya terus mulih iki. Ya didol omahe. Akhirnya kan berapa omahmu? Kalau dijual sekian, kalau disita sekian dolen. Itu lebih bagus. Bank tetap disaur, tidak disaur. Ini kenyataan. Maka para operasi mengawasi pelaku ekonomi di pengalaman dia, supaya dia dibimbing. Ada satu contoh aja, biar Pak Koperasi tahu. Ada Dedi Lamongan ada enggak? Ini juga pengurus di Cina. Bapaknya Cina, ibunya Jawa. Ayah, kemudian dia dagang apa ya? Kayak butik. Dia lapor nggak rugi terus ya. Wah, payu gak? Payu rugi ya butuh ya. Terus undang jatah gitu masuk gitu. Mau jatah sampai muruh sangka mereka ya. Nggak tahu mau ya. Bangga gak kasil. Ya, iki awakmu tak kei sirum ya, sudah dosinya tinggi. Bangga gak menter iki apa CTM terpantau nggih. Bangga mecicil kan gak iso turuhe. Wah, kayak demite pasti aku. Wong gendeng iki CTM gak kanggil, gak tedas. Kayak CTM makan mecicil, wong biasa sitok mak lesek turu mesti. Lah kowe donga sampai kesel gak suge-suge piye ta. Nah, iki mesti demite. Wis kene tak kirim audit. Oh ya, kita kirim audit. Itu siapa? Kamit. Itu sama dari BPK, tenaga BPK. Kita punya BPK. Kota Madya kan nggak di BPK ya. Saya punya BPK yang belum KPK nanti sebentar lagi. Oh iya, ini ada BPK. Nah itu orang BPK. Madu mulon menang kayak BPK. Ketuanya, nah, auditornya punya betul. Tadi dia audit di sini. Nah kemudian yang belum ada KPK-nya menyelesaikan masalah. Kalau ingin harus begini. Kalau tidak boleh dikoreksi, jangan dalam perjalanan dia. Tapi sugih di luar dia. Tapi pengen melarat, nah duitnya kayak no aku. Motonya gitu, harus berani melarat, berani sugih sudah wani, berani banget angel.
Kene wani melarat bak sugih. Alhamdulillah. Wani sugih bak melarat remuk kowe. Ya, sing oke wani sugih tapi nyatane melarat. Berani melarat gak sugih-sugih. Diingin dititakne karo Pak Jenudin. Ada sang dokter. Masih krungu. Gak tau narik piye iki. Nyuntik gak tau narik. Bahkan gak duit ditukokne ning apotek. Coba gak masuk akal kan? Nyatane bangga sugih, penak-penakan. Nah, ini Pak Jenudin. Nah, ini harus dibangun dalam Wahidiyah sistem. Kemudian saya diaudit, akasop nama 3 hari. Namanya konsultan perusahaan. Maka Wahidiyah nanti akan bangun konsultan perusahaan, konsultan bangunan, konsultan pelancana, konsultan pembanding, konsultan pengawasan. Betul kan? Nah, PU kak ini. Kita juga punya PU. Itu nanti. Manajemen saya, nanti saya kembangkan biar tahu gambaran. Setelah kita audit ternyata ada penyimpangan. Pecat dulu. Saya langsung pecat. Ini beras sekretaris PW Lamongan, ora peduli. Nah, kemudian sampai kita sekan, kita plug, kita ikut antar ini sing kok saya ibu Pak, 1 bulan perlu habismu. Sekian, tidak boleh lebih. Kalau lebih harus izin aku. Padahal dia pilih dia. Karena saya sebagai konsultan. Tuh, manganmu apa ae? Teman kutut mobilnya. Tidak boleh. Mangan saya ini 1 bulan ya ini. Lalu ngopo? Ini asin, kau les tuku pitik kowe. Ini ra sugi-sugi carane. Wah. Nah, dan kalau bila aku lebih dari itu harus izin saya. Haknya. Jalankan. Alhamdulillah ayah. Dan berkembang. Kemudian ayahnya cemburu ini dengan dia. Nah, itu kayak ciloko, Cino ini mesti kurang ajar ngene iki. Mujo anake juga cemburu, kurang ajar lah pengalahnya aku. Dolen ae toko muke melu aku tak cekli pom bensin. Datang saya, pom bensin kuwi dicekeli. Dikene dicekeli. Apa dicekeli tok ae ngono. Gaji pira? Namun gaji 10 juta per bulan. Goblok, hasil 20 juta, nerima gaji 10 juta kok miring sirahmu ngono. Jogelem. Perang itu perang ya wis Jawa kene omahmu dadi alhamdulillah itu pas jadi terus bocah sing dipecat nangis kowe sekretaris PW Lamongan ya dipecat ya maling kowe yang payu kene maling ndelas waduh ya ilahi maling ya pripun maling ben entek sik bandamu iki kok nang mentel kali guyon bandamu iki peteng kabeh bentek, sentak kok gampang ambil gawe gitu saja. Boh enak kok gak wong gak ngerti aku. Nah, saya lali jenenge sapa yo lali ya. Ya lek enek yo ngapura ae aku. Ini betul lek enek mbok. Ya kok Lamongan ada apa enggak? Kemudian jadi bangkit. Dan alhamdulillah ketika Lamongan pada waktu itu beli tanah, dia datang. Ya, saya akan membantu berapa? 500 juta. Gue mau bisuki. Kok 500 juta ini lah kan. Pun niati Pak Wong mati. Wah, warisan lek ngene iki lho kan iki. Nah, niki anak tadi. Lah ini bentuk intervensi saya. Dan di Wahidiyah juga begitu. Kalau sampean di kantong bolong nyambut kaya apa bangah bocor gak iso sugih. Cara Cina diwadahi mangan upil sakmene ra sugih-sugih ngono. Nah, itu dan man arada sayan fa'ali bil ilm. Tapi sugih kudu ilmu sugih. Lek pengen larat kudu ilmune larat. Nah, sebab pengen larat. Oh, weh gampang, obonge sapa. Ngerti angel. Pengen ilmu kendat gampang. Sapa gelem kendat? Kan gak enak. Gampang ilmu gampang tapi angel. Paling angel ilmu kendat gitu. Lek ilmu sugih aku sekolah sarjana ekonomi wani ngetrapne. Lah diwai kendat piye? Anjlok kok ngene mall. Ya kene wong wani gitu nggih. Tapi angel kendat karo ilmu sugih niku. Apa hati-hati ini kayak kelakar. Ini gambar ekonomi. Bahkan saya sanangkan kemarin bahwa dalam pembangunan Wahidiyah itu tidak pernah berhenti. Saya ingin manajemen seperti pemerintah. Ada metode PU, ada Bank Wahidiyah, ada proyek Wahidiyah, ada jasa konstruksi Wahidiyah. Pemerintah ada PU, ada Utama Karya, ada Nindya Karya. Betul? Itu sak gagasan gak enek sing sok njaluk insinyur nyeluk ini gak iso. Ini angel menakon ini. Nah, kemudian kami bisa sampaikan sore nanti saya akan mencoba semua proyek Wahidiyah tidak berhenti, kantor-kantor.
Nah itu nanti kantor-kantor Wahidiyah di suatu daerah ini bisa kita pinjami. Pemerintah biasa pinjam nyaur, nah itu pinjam, termasuk bangun ke sana pinjam 300 juta, pinjam 100 juta ya. Jawa Barat pinjam 300 juta untuk menambah. Itu nanti kita pinjami. Tapi PAD-nya berapa? Pendapatan Anda. Dan khusus dana ini bagian cara kita lihat. Kalau ada uang bisa, dia bisa nyaur setiap bulan 13 sekian. Nah, plafonnya berapa? Sekian. Nah setelah itu gambar masuk PU. Semua gambar masuk pusat. Setujui pusat. Kemudian ditenderkan. Kamu gampang. Dari pemborong mau. Nah tukang sing apik. Kowe yang apik bagus. Sekarang borong kerja. Kita lihat wong sing rencana aku berapa hari kerja, berapa ongkosannya kan iso ngitung saya. Maka diperintah pemborong tak kayak sakmene, nggih ta? Ditungi sing gawe sroh pemerintah meniki. Tinggi Pak Ikem sakmene, tinggi Pak Wali Kota sekian persen. Enek kabeh mlou anggaran berkali gede banget. Tapi Pak Wali iki itu dapat bagian setiap proyek. Betul kan? Betul kan? Nusa Pak Tres mboten korupsi niki resmi undang-undang. Lek kamu Pak Wali Kota mau nyambut gawe. Aturi pinprone lah bukan nggih bangunan nggih pinprone Pak Wali Kota mau anggaran pemerintah itu masa berdetem sakmene gedine. Lek digarap dhewe alah 50% beresnya. Mulane iki garapan sakmene dalam rencana sekian persen jika hari kerja borong sakmene. Sedadi nanti pinter wesai borongan. Iki barongan regane 500 juta. Iki regane sak miliar borongan. Kan duit tambah Wahidiyah kan penak. Perusahaan bisa Wahidiyah. Jadi Pak Desa penak-penak anak. Sing menang bang aku no. Dadi Pak Bambang Yudhoyono. Tapi iki keputusane jadi keputusan lek nyenengirane wong mani bantah kan gitu ya. Wes bangga menang. Ya dadi aku lek Meria wis penak-penak. Itulah bangun pemikiran ini insyaallah nanti. Kalau sudah jadi Islam tidak dibantu siapa saja. Pasar dibangun sendiri, pedagang dibangun sendiri, sistem pemberian bangun sendiri. Itulah zaman Umar bin Khattab. Luar biasa. Kita yang akan mencoba sistem ini nanti. Nah ya, mudah-mudahan nanti. Insyaallah nanti. Dan saya diberi walaupun tidak sekolah, aku APBN ya nate, perpajakan nate. Kemarin saya dengan Pak Tejo kepada BI omong-omongan, nek ngene tok guys. Mulai harus gitu. Betul. Kan sendiri. Kemarin di BI saya ketemu Perkanda Jawa Timur. Malah wah begini Pak Yai. Sama Nisa betul. Saya dari Jawa Timur. Lagi itu telur BI tingkat provinsi atau apa noni. Kediri karo provinsi Palembang, gede Palembang ya bener iki karo sampeyan makanya. Udah kasih tahu. Dan mencicil. Wis apa to sampeyan ini. Wong sampean iki nyekel BI Kediri, kita jaiki teller BI tingkat provinsi. Gede iki, ya pinter iki lho ana sampeyan aku sing kasih tahu. Benar-benar. Apa yang lu pada zaman ini? Paten yang paten di provinsi ya bangga kalah sama ini. Saya pulang. Itulah saya. Kemudian kita bangun. Nah, kemudian saya panggil debut. Lihat kurikulum. Debut. Kurikulum Akademi Perbang. Kita lihat akademi. Itu insyaallah nanti. Alhamdulillah. Nah, kemudian sisi lain, saya itu ingin membangun sistem rumah tangga Wahidiyah. Nah, kalau Pak Wali ada kepala rumah tangga nih. Saya belum punya kepala rumah tangga ini. Pernah datangkan, nah dari malam perbankan nggak bisa. Alhamdulillah tadi ada orang yang pernah coba perbankan di Amerika. Pokoknya ada bokanya. Jadi Pak Dodi suruh semedang anak hidung loh. Saya lulusan Amerika ya, dan saya pernah megang tentang tempat. Siap bantu hidung loh. Saya didik semua dari cateringnya dari semuanya. Kan bayar yang mana? Gitu. Enggak ya, beres iki malah mau sumbang. Nah, ini kita manfaatkan tenaga ini. Dan siap kita bangun. Nah, inilah sekecil ini. Jika ini umat Islam luar biasa. Kamu nggak boleh mimpi. Dakaniskan ya anak itu kang ngarep. Betul kan? Dakaniskan itu kang ngarep kebel sarung, saanduke, salah sembarang ambil lepoknya. Toh disadari jakaniskan. Apa salahnya Wahidah bermimpi? Ya,
bermimpilah, kata Abu Rizal Bakhri ya. Mari kita mimpi. Dan mimpi kita sudah setengah perjalanan ini, betul kan? Buktinya ada Expo. Sekarang masuk Expo. Expo dulu saya pernah mengatakan harus jadi WTC, Wahidiyah Trade Center, bukan World Trade Center, Wahidiyah Trade Center. Nah ini imagine yang belum jalan, Bu siapa? Harus ada satu Wahidiyah Trade Center. Oleh media internet, semua koperasi yang punya produk katalognya distorkan kepada ini, di upload dengan harga sekarang, sehingga daerah-daerah yang membutuhkan. Ini yang Menteri Perdagangannya yang belum mampu. Saya hanya penggagas. Nah, menteri-menteri saya ini yang harus mampu. Lepas itu blok yang ngeluh ya. Malah nanti Pak Bang tuh Pak Prabowo tukang gelut, leksin kali ekonomi siapa ini? Ya, Hatta Rajasa, Bu Megawati, Pak Jokowi tukang belusuan, kena isop kalah. Ya kita lihat. Ya saya kene iki menteriku siapa iki? Sorry aku yang ngeluh iki. Lah pada budune ya melungker bareng ae. Di sini gagasan tidak ada artinya kalau nggak ada yang mengaplikasikan. Ada yang mengaplikasikan, lain nggak ada sambutan dari pengamal bawah tidak mau. Nah inilah nanti. Maka harus didoktrin, jangan membeli, menjual kepada lainnya pengamal. Jika pengamal masih ada yang beli, kita kuandali. Kalau apek, ipek, ini bebas. Kalau kita justru tertutup. Apek harus kita lawan dengan tertutup. Hancur Indonesia terbuka nanti. Perusahaan mawut kabeh. Kita dan kita tidak bisa. Ya kita bentengi. Ojo tuku lek pengamal enek. Lek pangkat tuku, disgedit ekonomi dia. Penuh ekonominya. Orang tuh liar nak kendalikan. Bayar utang, gak kayak utangan, pojoknya, mesti disiplin. Ini antara lain. Dengan demikian, jangan nyewa terok, uang jajan duit terok. Itu ada kepemimpinan, harus ada kepemimpinan. Kalau tidak kepemimpinan tidak bisa. Kadang-kadang dilawan, karena ada kepentingan, melawan harus ditegasi oleh lembaga ini. Keluarkan dari APEC, di Indonesia. Kalau dia melanggar kesepakatan, dipojokkan dari dunia dalam ekonomi. Kalau kita tidak bikin sistem ini, wayah utang yang waidiah, wayah tidak melawayu, itu rumus. Nah perlu ada inilah Umar bin Khattab, dan dia korban. Sampai anak raiso nggak kelambi, bodoh nih kelambi ini gak ganti. Nyuwun bapak ini raja lecor, tapi misalnya enggak raja. Kayak sok lambin, aneh balik kota kayak sok lambinnya kebacut kan. Nangis, utang yang gune Baitul Mal. Tolong, aku utang yang Baitul Mal. Ini kok ini kelambi anakku. Ya, nyaur sampean. Jadi kok, loh, aku kan pejabat negara. Aku beli bayaran, nggih nyaur sampean. Ya sampe mati engko sapa sing nyaur. Lha jangan iki. Wis gak sida nyilih lono. Le, gak usah kelamben. Bapak gue mati gak saya nyaur. Soalnya paling kaya seorang muslim itu yang memajukan Islam. Siapa sing pengen dari Umar bin Khattab maju mau? Benak-benak. Dan mudah-mudahan saya dengan tadi saya iso nyambut gawe, saya punya modal. Itu kemarin saya beli rumah. Itu perang dalam hati saya. Tak nggih milik perjuangan, apa tak nggih pribadiku. Saya mampu beli. Setiap beli saya itu bukan saya perjuangan. Walaupun semata sama saya, bukan milik saya. Tapi saya punya uang. Bojoku lah umai kayak lek semut. Lah, ya abote dadi bojoku ngene iki. Lah, apa enak ge dibayar kiai ya. Ketika saya beli. Saya tanya iki gimana? Ya, saya punya kuota isi. Ya wis jajal kita tuku nggih awakku. Baru saya beli. Dengan uang saya sehingga menjadi hak pribadi. Itu ini gak perusahaan. Saya yang merintis. Saya pribadi punya modal. Saya punya ilmu. Kita kita aku. Lek dia modal wahid ya. Ini milik perusahaan wahid. Tak boleh itu modal aku. Saya juga kan anak-anakku. Wahid yang harap. Kayak saya berputar. Dan Mbak Yai mendidik saya bukan untuk itu.
saksikan semua. Apa pengrungokne kabeh. Kene gak bisa ben salib atau Katolik. Nah, sekarang gitu. Sapa sing nanti pembantuku wani melarat ngene. Kalau yai, kalau asli sepelarat ya. Aku wis mari suwi. Nah, maka saya senang golek wong sing kartu mati, anake wong gak duwe, bodho tak angkat Pak Didik dadi menteri, wis penak-penak. Maka sekarang saya katakan, ilmu sing kaya aku. Gak mbayar. Lah, jika ilmu gak bayar ya itu njaluk warah, aku warah sugih. Ora enak wong gelem mari sugih itu. Lek sandi duwe duit tak warai. Tapi sampean dijimuk modale. Itu nyata ora enak, gak jajali sampean marap nyanggone nyapa kowe. Gedang garam tak waron sugih, dadi buruh kowe enak sing ngono tak aja. Gak ada orang yang membentuk orang lain. Sangat mulia orang yang mengangkat derajat melebihi dirinya sendiri. Mereka taufik hidayah tidak akan mau. Gendeng piye kok sadya iso nyugil pas dikene kandhanaran. Sampai Jogo wong gak normal. Kai Jogo itu dadi dodol suket. Kemudian regane terus ngripis. Ditak susuk empeng mboten purun. Lah Bupati Semarang kurang ajar, tukang ngarit kemelindimen. Kewirane apa-apane dikai susuk empeng emoh. Aku gelem sugih ngumpuli kowe iso. Dapurmu ya katane banyu sewu. Nek iki sejarah wong pati wae dekat to. Nek ora mendute barang kono. Ya, aku gelem. Bukan sih, juga nyobain emas itu. Ya cara mulai nak sugi-sugian misalnya. Itulah diuji. Dan harga Joko Tuhan akan mengangkat orang diuji dulu. Tuh. Wah, karo Romoyo wong diperes tok bayar saiki piye iki? Ya kowe tak kei ilmu yo akeh. Goblok tak warai nyambut gawe, tak warai donga, tak sembarang-barang. Rumasane wis gak mbayar, kok men ra gelem lah kono. Penak-penak nggih. Penak-penak dengan biar wong kabeh. Sekarang saatnya asal ledakan. Saya enggak manut keluar. Tidak bisa. Itu wong Basir kan bunuh diri gelem kan malah gelem. Basir itu ku diomong pemirsa bunuh diri. Kowe gak lapan bunuh diri emang dijak sugih ora gelem piye. Nah, inilah mari militansi ini harus kita bangun. Tentunya harus uswatun hasanah. Nek gak nyontoni jo gelem. Maka anak saya yang kuliah di kedokteran. Pulang. Besok diperpunyai apa bu dokter seneng di. Tengok Pak Dokter sorry, Pak Dokter Pak Yai. Tengok Pak Dokter sorry. Ya Pak Dokter bocah anak satu masih semester 6. Kau besok disebut punyai karo bu dokter lebih bangga nanti. Kau besok tuh punya kota Madya bayu 2,5 juta bayaran. Haknya Ustaz. Loh S1 dokter apa 2,5 ya nih? Apa 3 juta? S1 kan podo dokter karo ekonomi yang podo S1 nggih. Kowe meso nyambut Madya nglamar terus bayar 2,5 juta. Wong saiki kok tak bayar 3 juta. Beragatme 3 juta lah. Saiki go nyambut guys dibayari bapaknya 3 juta kowe. Dadi meso dadi ape golek 3 jasa goblok. Dokter terika iso di duit ya rumah sakit dhewe. Ya rada tuwek Nur Malang. Enggak rumah sakit kabeh. Bikin wahidah klinik wae itu ya. Bu dokter apa punya? Tanya Bambang Doyono. Tanya, kamu abri apa ekonom? Ganti. Saya abri karena sejak awal dibentuk dulu abri dulu. Baru ditambah skill ekonomi. Iki dibentuk pejuang dulu. Lek dokter senang jeluk dokter nanti. Betul kan? Nah, jeluk dokter enak konsekuensi, jeluk punyai ya enak konsekuensi. Oh iya, teluk tok. Tapi juga ada hasil. Dan dokter, sugih punyai. Jadi kok, gimana? Lah sing sugih gue punyai, rong karuan. Ini dokter. Dokter Fadilah ya sugih. Tapi kena kasus saya kayaknya. Dokter Fadilah, kasus itu. Pokoknya pejabat tinggal kasus itu. Itu kenyataan. Maaf nyun sewu. Diwakilkan ini dibakar biasa Pak Insinyur. Aku tamat dia kualat yang bakar segini. Loh, mukok-mukok no, aku ada pejabat yang muni aku.
Inilah Islam berani. Dan saya harus dikoreksi. Nah itu. Nah sekarang pejabat baik ya. Baik itu pusat, daerah. Nanti akan kita akan megang uang besar. Dulu enggak, sekarang uang banyak. Ada sudah terkumpul 600 juta, ada 1 miliar. Terus berdaerah. Ini kan bertambah terus. Kalau enggak sejak kecil di bonsai dikawati, kadung atau ditekuk ceklek. Kadung rusak. Tapi sudah saya kasih pengaman. Caranya betul tidak nih, enek wong utama dia. Saya punya pengaman udah. Kayak ceklek piye dan sejak awal kita akan besar. Sistem terjadi. Daerah saya gaji dan ada PAD paling saya. Ada PAD, ada PAD. Akan kaya nanti karena itu sejak dini di ini. Ada BPK dan nanti ada audit seluruh daerah. Pernah kita coba DKI ada audit. Nanti saya audit seluruhnya. Audit keuangannya, audit programnya, audit manajemennya, audit orangnya. Nanti diaudit semua. Kita menjadi wah lewat caranya malah ya omong sapa. Justru ini nanti kaya. Nek kurang nanti tak omongin ini habis waktunya. Kalau saya bisa konkret, Pak insya Allah bidang ekonomi, bidang keamanan, bidang pendanaan, bidang ini, bidang ada kehidupan betul. Menteri PU, Dewi Utama Karya, kita nanti punya. Menteri PU, anak bank, kita nanti punya bank. Kita punya proyek. Kita punya perusahaan-perusahaan negara, perusahaan rakyat punya. Bahkan sekarang kita langsung terobosan konsorsium itu membangun seperti Nusa Dua Bali. Tidak usah minta persetujuan DPR karena tidak anggaran negara. Dan kita percetakan punya berapa juta? Dah habis 1 miliar. Berapa pertukaran kita? Berapa? Ini sudah modal kuat. Yang kita kurang adalah SD. Hari ini SDM. Kalau modal insya Allah akan datangkan turah-turah. Tapi SDM itulah mari kita kembali para koperasi Bulungan. Ini WTC. Ini harus dihidupkan. Harus ada yang ahli IT. Ya, baik koperasi. Kemudian kita harus ada komunikasi lewat internet. Ada pemandu pemimpin ini. Ya, kemudian setiap koperasi harus merespon kebutuhan anggota. Jangan sampai anggota itu butuh, koperasi tidak bisa menyedia beras, kangkung, tewel, semua paribasane, ya lah. Apa? Bed-cover, bantal, sawal. Itu kau tunggu nanti, di luar waktu ya. Panggil oleh ketua koperasi. Ngekep, jangan pinjami besok. Diskredit dia. Harus ada tekanan. Ini nggak merugikan. Kau itu kau batal nengkono. Loh, kayak yang koperasi. Wah aku ya. Saya pinjam. Nggak ada pinjaman. Ini caranya. Dan itu saya beri perlindungan dari pusat. Kalau ada tekanan politik, saya beri perlindungan. Dan orang perlu dipojokkan wong-wong ini. Enak EDW. Wayah kenduri melok, wayah kangelan Melayu, ya. Hanya dengan cara ini. Militansi dalam ekonomi harus kita bangun. Maka ketika ada Doni, saya cobakan. Doni pemborong, tidak begitu besar. Kemudian ketemu dengan orang, kalau nggak Taiwan, Korea, bikin pabrik sepatu di Ngawi, 7 hektar. Kemudian dia sama saya yang mendatang jatuh jadi hasil alhamdulillah urukannya dikasih dia 7 hektar. Saya tanyakan, nah referensi siapa? Saya punya pengamal lagi dia yang biar-biar panggil. Sing ndongake kuwi bendera sugih ya kuwi. Rumah Samu ke jalan. Kemudian ternyata ini ada penyimpangan. Dimakap harganya. Per meter 25.000 terjual 50.000 per meter. Sehingga ada markup sekitar 2 miliar berapa. Dan ternyata 7 hektar hanya ada 6 hektar. Lama itu lagi. Akhirnya dia yang bongkar. Ketika mau borong diukur. Wah tidak ada sekian. Kaget Taiwan. Wah nah ya. Lek kue temen dari bejomu sok fisiknya sing arep kue. Ralida betul. 100 miliar ini. Kue
sugih. Lah sugih kancamu sing melarat akeh. Lek lali melarat nah kowe benak-benakan aja. Betul nih. Pak Jazuli ada enggak sekarang? Pak Jazuli melarat juga. Sampai sing itu di penjara ditahan. Karang besi arisan. Ketahan. Sampai dumulan setahun. Sampai buruh nggone Basori, sekarang raksasa kaya dinai. Kenal karo Jenderal Angkatan Laut, kita kenalkan. Jadah, prima jadi. Romulan pas sama pangkat posisi tinggi. Insya Allah lah siapa ya pangeran. Tenang, Romulan ini jenderal pangkat nyekel. Wes proyek garap pentok. Padahal Pak Jadi gak ahli bangunan belas. Kayak ini kamera jadi itu 100 dolar 75, 100 dolar saya ketemu itu aja. Sauke. Nah, datang. Pak Jazuli, aku krungu sama suke, ngiyai. Kancami melarat. Kuimbian jadi nanti ketua PW, nanti melarat penyakit gak itu melarat. Nah, saman gak gelem kancane pengawal dia ngejak wong liya. Lah nek bisa lakon melarat nah, melarat kedua iki gak enak. Iku lho kan. Siap yai. Lagi jangan lagi iso kan bawa tas tok mbok bayar kan butuh duit ya aku lebih kan iki mbok kan bawa tas karo mijeti kowe dibayar ini memang jawabmu gak ada keahlian ini nanti jawabnya tidak punya keahli kingko kan bawa tasmu karo mijeti lek kowe kesel bayaran Mas terus ngomong wah udah ngomong ya ojo ngomong aku seneni dilaksanakan aku udah ngeluh. Memang ada begini ini, ada begini di sewu dan sebagainya, dan sebagainya. Mari kita bangun, kalau itu nanti kita bangun. Berapa dari cover kocang itu banyak sekali. Nah, ini pelaku kita yang belum tolong dari atas ditangkan, dari bawah juga, dari pengamal anggota. Saya semua mengatakan besok, lek lakon betul ramai tenang. Misalnya di bank, pengamal lega. Pengamal kalau ini DKID ya tuh dan pengamal siji wis ngamal lewat ya loro wis ikut aktif dalam perjalanan itu ya enek wong nyar lah kula pun ngamal yai kula pun aktif nyarne yang ketiga dapat pengakuan dari tokoh masyarakat kecik ngapusi mereka golek utangan jangan dipinjami diuji pena-pena diuji dhisik lek urung langsung jak sugih nek kabeh wong ngacungno nek jak kendhat dhisik contone Abdul Qadir Jilani kowe kandung nyolong atau nrimo pelamku to dolanku tak tuntut dunia akhirat kowe ndak ngapura gak tak ngapura ya mriki ngapura kudu ngrabi anakku itu tapi anakku buta anakku lumpuh mati kira yo ngoten wis lah anakku ayu ngacung dhisik dhewe niki mengke. Anakku buta lumpuh. Karena Abdul Qadir memang seorang yang calon wali. Pun pokok sang ngapura. Rabi elek jek enak daripada nang neraka jahanam. Panas rong. Anakku lumpuh kate buta tenan. Wali ketip neraka. Aduh, iki repot lagi ini. Kadek melawarat pisan. Aduh. Kok cerita menambahkan tuh. Akhirnya bismillah. Tak rabina sampean pokok Sangapura metu anake. Ngeblak sakal saking ayune. Saking ayune mati. Lho, sampean ngapusi bae lho kok ayu. Gak melek matane bolong kok matane wong Bali. Sorop. Buta, artinya gak tak nggih maksiat anakku. Matane ra tau nggih nyawang barang maksiat. Lumpuh gak tau mlaku nggih maksiat. Mati alhamdulillah. Nek sampeyan yo mlaku sugih kabeh wong gelem lho jak ngoten niku. Udah hasil ngapusi romo yai kadung jatah bangga marat remuk iki kowe. Kebijakan saya jangan ditentang. Saya punya cara-cara sendiri di dalam membangun dan mendidik orang. Yang tahu hanya diri saya sendiri. Jangan diukur dengan logika Anda semua. Ini pesan saya. Yang terakhir, monggo mujadah, ya. Jadah nyuwun kula sampeyan, kula cocok apa sing dadi kula omongaken.
Mergo kula jek menusa pengen enak, kepenak. Nggih mboten. Penak-penak. Lek omah katek seneng aku, seneng karo teng warung. Seneng omah apik seneng gunane. Motor apik kesolan. Nah, warung. Kula seneng karo namung konco akeh. Karena memang saya orang lapangan. Dan yo menjaga mudah-mudahan sing duwe karep, sing duwe hajat kang kasil diijabin Allah. Khususnya di dalam membangun ekonomi bersama dia. Mudah-mudahan nanti kita jadi contoh bersama dia dalam bangun ekonomi. Sampai hari ini saya belum mendengar pembangunan ekonomi wong sing koyo idealisme kula. Kemudian Mas Harsi pun perjuangan agama Islam di mana aja bangun ekonomi. Tokoh-tokoh gem koyo idealisme kula. Kemudian Mas Harsi. Nah, usah mari kita buktikan bahwa kita dengan cara yang baik bisa membangun ekonomi bahkan lebih kaya. Buktinya Kanjeng Nabi kaya betul, Islam menggegerkan dunia, baik kekuatan militernya, kekuatan ekonominya, ya, SDM-nya tinggi, hingga Islam bisa berkembang internasional. Mari kita sedung ke publik internasional. Bisakah kita? Ya mudah-mudahan. Bidang politik tahun ini uang 150 atau 30 caleg dengan KB, sing dadi sekitar 30. Menang Gerindra, wakidah menang PDI, wakidah menang, ya KB mujadah, penak-penakan. Singgung, ya kita nanti dapat pejabat di Kalimantan di mana-mana, tapi kita tidak masuk politik. Bahkan Yunusau, aneh Barto merapat dia, Putiti itu, alhamdulillah dia ngawal dia. Kemudian tanya, ya gimana? Sekarang pemerintah tidak mau kebatinan. Sing salah yang kebatinan dewe. Karena wong kebatinan hari ini tidak ada yang mencapai prestasi tinggi, baik secara spiritual. Karena wong kebatinan sing ampuh. Zaiduddin wis mati, Sujono Mardani wis mati, Bapak Saman wis mati. Kene tokoh. Ini yang spiritual. Yang di pemerintahan tidak ada tokoh kebatinan yang di pemerintahan yang kuat. Ini masalahnya. Saya kira wangi dihabiin, pun kalau amalkan ya bismillah. Nah, sama yang cetok, sing bangun bapak sampeyan, yang cetok nate suanaku lah, kalau makan pesangnya pun bismillah tak ngamali. Lah, bisa ngamali niki terus saja. Metu cahyane, tenggon-gonan metu cahyane. Oh, yai, Putiti kong cahya. Lihat aku anak Barto, Barto ratu, ngawur kau. Apapun Barto ratu. Lihat kowe ya, sengkuni ratu kau aku ya mana. Dari mana? Siyuda, Duryudana Ngastina, elek aja kono ratu kudu ratu ngawur. Apa lek terus Suyudana elek terus gak duduk ratu kang ratu. Derajat ratu. Barto iku gedhing aku gedhing. Nek pangkat derajat ratu dek ya. Jadi gennya gen tinggi. Lause, Konghucu, ini orang besar semua. Nah, kemudian kok kenali pula. Kula niki keluarga cendana ya ora butuh PKI ya ora apa-apa ame Pak Harto Pindho. Ya ora butuh, penak-penak. Siap. Kayak Jakarta, bolo sampeyan buambar kae. Sing lanange mbiyen jenderal anak buah bapak sampeyan. Niki ngaken kene iki. Pun siap ya tak petokne bolomu kabeh. Tapi tiba-tiba enggak ada politik. Pun bismillah yai kota ngamalne. Dan alhamdulillah jadi. Ya Golkar tapi Jogja jadi. Nanti akan saya kumpulkan sama niki. Ya pun lagi medianya Pak Maftuh Basuni. Sebelum itu mobil kering. Kalau di Beran, nah ini kok saya sebut BPK, bojo kula. Nah, teng kantor kan BPK. Nah, ini bojo kula jajal delok. Pak Maftuh, kamu sapa? Menteri Agama riyen. Cangkat. Oh Yai Maftuh, sampeyan mesti teng Saudi Arabia. Advokasi TKW. Enten apa? Bu Titik Soeharto niki badhe ngajung DPR Golkar dapil Jogja. Kula nyuwun tulung kaya pengamal supaya diarahkan. Keteng PW Jogja aja. Alamatnya ini. Akhirnya Bu Titik ke sana juga. Yang mudah-mudahan ada pengamal dan sebagainya. Kita siapapun yang mau kita ajak ngamale. Nah, Pak Wali Kota Ambien apa pilihan yang ngamale. Ternyata enggak jadi. Nah, saya ini gimana juga, itu bisa dititeni nanti. Aku bin kontrak lebih jadi pengamal. Nah, bakar, niku milak tensarian, ada Gus Kamit. Kiko cek dengan amalnya gak bakar, lega, yo kilo wong politik tapi lecon tapi enggak.
Sini orangnya mau keras pulau niki, nggak pernah menghargai orang, lah orang mislecut anggap boseka. Itu benar saya itu. Saya orang yang sportif. Betul, aku butuh, aku mau kayak dojo mau. Itu belum gelem dikai awalnya raglem. Oh mahaya kono. Sehingga saya tidak tahan bukti. Kalau bebas dengan aku mau kayak duit. Lah aku bisa sumbang, masih kalah pulau nggih. Tapi ya kowe tak dukung kemudian saya ngamalne kalau mundak-mundak saged aku. Bangga minta dhuwur kula, wong kula gak ketiban apa-apa. Masih berhenti ya minta dhuwurku. Kula gak ketiban apa-apa, tapi kula pun malah memberilah, jangan meminta. Anda akan tegar membawa perjalanan sana nyari wahidi atau sama tuh jaluk dhisik ra sidone sampean nggih. Itulah sing mesakne malih kula niki. Wis di Malang. Pak Dokter, sorry. Pupeni itu menggerakkan mujadah selama seminggu. Kemudian dia memberi hadiah 30 juta. Takkan balik nih. Betul ini. 30 juta. Balik nih. Kita bukan orang suruhan yang dibayar. Setelah ya gak dati. Ngamal lima. Kulo merasa zulim. Pengamal yo ninggal lele nyambut gaya. Mujadah neng omah ibu Peni dengan harapan dia nanti mau ngamalkan. Ternyata bocor gak dadi gak gelem. Kalau zalim iki disekoken balik nih, kalau mau dibantu gak nggih duit seneng, ngacung DPR gak duit kan seneng. Wong acung wali kota gak nggih duit lagi seneng gak lagi. Aduh dadi wong apik abot ngeten iki. Bune kok sing ngendas. Angel dadi wong apik bune kula niki. Kok dibakas kita evaluasi lagi. Kasihan pengamal. Koyok ini berjuang ini akhirat podo saiki ya betul muga-muga dijoli pangeran nek ngoten ta kula nggih sampean teni nanti nyoto boga nek gak nyoto berarti ngapeki ini terakhir tak mobil ini baru ditimbali Kanjeng Nabi nggih betul nih dia sowan kula yai kula niki badhe pamit umroh sing murah sapa konco jaluk tulung kula ijabah kudu timbali Kanjeng Nabi sampean. Estu niki. Salam kula teng Kanjeng Nabi budak. Mulai pada itu bekar Pak Ansori boga lali kula. Cerita akhir sowan Kanjeng Nabi. Dalam meditasi itu ketemu Rasulullah. Kemudian menyampaikan salam kula. Ya Rasulullah, kula nyampaikan salam Romoyai dan panjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bang Win, ganti salamku sampainya nyanggone Romoyai. Cik, loro, kowe berjuang aja dhewe. Menyatu dalam jalan wahidiyah. Ini sehingga ini Kanjeng Nabi. Nah, ini mboten nang patik ini pengamal. Nah, Kanjeng Nabi tenang kok duduk. Lain lo hadis tenang. Man ro'ani ro'al haq fa inna syaitan la yatamasalu. Bahwa syaitan tidak menyerupa. Ini dari segi kajian hukum. Kasus nyata. Lek dipanggil polisi gak ketogene risiko, polisi gadungan. Sama dipanggil polisi untuk jadi saksi. Gak gelem. Lek polisi gak senangkep sampean juga polisi, betul tak? Karena undangannya, lek wis diperintahkan Nabi gane risiko, ya duduk Kanjeng Nabi. Jalan lebih andi aku. Nek ana kan. Ya dendani aja. Lek janji pun njajal geni koprong. Nek pengen Nabi pasti mau langgar ana risiko. Dan hukum pasti karena setan tidak menyetujui. Kita tunggu bareng. Penak-penakan. Kata iskesti titik. Nah, kita itu mulai rian, nggak pernah lagi gaib, gaib. Dia kalau cangkem nggak percaya, petuk iseng mati, enggak. Tiang butuh ngomongin, tunggu butuh pulang mimpi, kamu buat diri setengah mati, enggak. Karena gaib. SK keluar kalah kalau dengan mimpi atau ketemu dalam alam meditasi. Nah, karena kita itu orientasinya rohani. Nah, gitu. Wah, ngaku-ngaku ngimpi, jajalan lah ngaku-ngaku, surat palsu bedil polisi, penak-penak aneh. Lah, gaib itu masalahnya anak polisi nih, banyak anak polisi nih, bangga anak polisi nih, penak-penak. Ini kalau bicara manajemen spiritual, ada manajemen dohir, yang didukung manajemen keuangan, manajemen kepentingan, manajemen komplek, manajemen kompetisi, manajemen
Spiritual juga itu. Ini kebutuhan manajemen banyak sama. Sing angel menetapkan manajemen spiritual. Sama gak iso. Ya. Mbah Yai sing iso. Sama objek manajemen. Ya saya terlalu banyak manajemen zahiriyah. Karena tarbiyatul ummah mendidik masyarakat. Pada saat tertentu sangat kritis manajemen spiritual. Ya, tawakal ada Rasul, tawakal Allah, tawakal pada mila ketika kacau balau Mbah Ya Majid, wakidah pilih sampean. Aku gak ampuh, serah nih buyar yo brene awon. Tak serah nih. Penane bahasane kan bahasa Dursasana ya. Dan alhamdulillah selesaikan. Mari terakhir. Walaupun kita tata bagaimanapun juga ekonomi. Sikil gindas ndah disikil. Le nasib kiri tetap tidak akan ada rezeki. Karena rezeki itu dari Allah Subhanahu. Wah kita tata, kita sugih nih pengawi carane. Le panjen nasi kiri kadang ngombe ya kutah. Karena itu jangan membanggakan mengatur, walaupun ke sore ngomongin mengatur manajemen, tapi ini jangan satu-satunya. Ini kita ngomong syariat saja. Tetap tawakal Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah akan dikeluarkan dari segala kesulitan dan akan diberi rezeki dari jalan yang tidak dapat diduga-duga. Buktikan itu. Jazuli buktikan 3 tahun melarat wong niku. Sampai tukang ngejoki bensin ning gone kayak Kaji Basori, anteng sugih kae. Saiki nyuwun sewu, kalasan aduh. Iki lek hasil 1 miliar dapat laba. Hanya karena besi, ya ta? Nuku indeng montor pusat. Kadung tak pateni nomere. Ora diparan-parani, kurang ajar. Moro. Kok silih ya duite, kok tuku ya lelang wesi teng Batam, rekomendasi oleh Jenderal Angkatan Laut. Mati aku niki bertanggung jawab siap pun kok menyet denda kok bayar kabeh. Batang wira. Insyaallah 1 miliar. Wah, kurang ajar kowe. Iki kudu didenda ya. Siap. Jadi bukan ada nih, buat nyongko-nyongko nih nyuwun sewu. Supir taksi bah sembarangan. Saki mulya. Nah, hati-hati melarati abot Pak Juzali. Lek ceblok neh klenger kau. Punyai ya. Nah, mudah-mudahan kita semua diangkat. Tapi sudah siap atau belum diangkat? Ya kabeh wong sugih, tapi siapkah kita kaya? Padane kepala dinas koperasi siap no dereng sama. Lah, gitu aku wani mana bakar dia bakar wani bener bakar. Ya wani ya kok omah ya murid aku. Ya harus alhamdulillah wani ya ada bakar. Kayak angeten kayak ojo yang gregesen dan sebagainya. Mari kita bangun sendiri. Kita bantu pemerintah. Jangan berpikir kita minta bantuan pemerintah. Kita bantu semampu ini bantu donga Allahumma barik fima khalaqta wa hadzal bar doa kita. Dan ada banyak dong bendina donga ya Allah negara yang barokah. Ya lemane Pak Mudin tok utawa nek manten sing bendina pengamal wae pahlawan yang tidak dikenal nggih. Tapi kita ndak usah dikenal. Allah nanti akan membalas kita. Kita sejarah tetap. Dan kita sendiri wakidatul melarat. Wong yang melarat wong cilik-cilik sing gedhi mek bumi kita tok, bojone jenderal. Liyane ya tukang becak, tukang kuli. Ya mesti tok kok. Sampe iki wong gedhi tok umur kita tok. Mari kita angkat. Kanjeng Nabi ya Bilal, ya, budak wong mat kabeh. Tapi karena diangkat oleh Kanjeng Nabi derajat tinggi. Mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah Taala, terutama derajat batini. Yang terakhir monggo mujadah. Kita mudah-mudahan diampuni dosa kita, dibuka iman Islam kita, dibuka rezeki kita, perjuangan kita, sak anak turun kita, dan khususnya sebentar lagi bilang presiden bingung Prabowo apa Jokowi. Kita bukan apa, kita bukan politik. Sekarang kita ndonga, mudah-mudahan yang diangkat ini betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu membawa kita.
Jika elek muga dirubah jadi wong apik. Mungkin sebelumnya elek. Sing apik muga-muga luwih apik. Sing punya ilmu ditambah ilmunya. Sing kurang ditambahi sehingga betul-betul yang terpilih itu pilihan Allah SWT. Nek pilihan Allah Pak bisa mampu. Siapa ya? Kita sama gak tahu. Ya kita mujadah aja. Mujadah kok Mbak Yai datang teng TPS ya. Lebih bingung. Mujadah ya Sayyidi ping 7, Fafiru ping 7, Wakul ping 3. Mana yang oleh Allah? Getaran yang diberikan pada kita. Tak usah pingin aku engkau benci dekar para bowo, aku pengen dari Bu Megawati, tidak. Kita tidak ada hubungan. Doa saja, ya. Insyaallah niki panawaitia sementara. Kalau perorangan sudah bicara partai maka kita tidak. Kalau caleg kita bisa pribadi. Insyaallah mudah-mudahan yang terpilih nanti betul-betul pilihan Allah Subhanahu. Mari Al-Fatihah. 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 Ya Syafi'al Khalqi Salatu Wassalam Alaika wa aslahu wa qallalantu walaysa li sayyidi siwa fa in ta'udda kuntu syahsun ya Syafi'al Khalqi Salatu Wassalam Alaika aslahu warahmatullahi wabarakatuh walisali ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntusyas ya syafi'al salatu wassalam alaika nur khalqiyah wa aslahu wabarakatuh walaysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syahsun ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya ayyuhal alaika rabbini wangzur musilate ya ayyuhal alaika rabbini wangzur ilayya sayyid musilate ya ayyuhal alaika rabbi wangzur ilayya sayyidi binat musilate ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya 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 Al-Fatihah. Para hadirin, monggo kita yakin yang seyakin-yakinnya permohonan diberi ijabah Allah SWT. Dan kalau nyuwun pangapunten ingkang sagung-agungipun, lo pilih wonten klentu atur rembak kawula utawi mboten dados senang ing penggalih kula nyamon ageng samudra pangaksami ingkang mawantu-wantu. Dan mudah-mudahan pertemuan dan kami betul-betul oleh Allah Ta'ala diberi taufik hidayah sehingga dijadikan sebab yang kuat. Allah akan memberikan kita satu kemakmuran dalam perjuangan maupun sebab individu yang telah mengamalkan Allah.
sehingga saged sampurna batine sampun lahire so sampurna amal ibadah. Makaten usana wabillahi taufik wal hidayah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafaat tarbiyah. Amin. Zaman an-nar barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.